mendapat jaminan bahwa produk yang dikonsumsi adalah halal, ya mengurus sertifikasi halal. Seperti itu. Ada bukti tertulis yang menyatakan kalau, oh ya, emang apa yang saya produksi itu halal. PD karena punya dokumen yang menunjukkan, membuktikan hal tersebut. Tidak hanya klaim sepihak seperti itu. Apalagi selain Bapak Ibu melihat hukum dasarnya, bagaimana terkait mengkonsumsi yang halal, kemudian melihat bagaimana produk olahan teknologi itu semakin berkembang dan cukup kompleks di antara kita, gitu ya. Saat ini pemerintah juga mengatur regulasi untuk proses sertifikasi halal. Ada kewajiban bagi produk yang masuk beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal ya, kecuali produk yang berasal dari bahan yang diharamkan. Ini pun untuk produk yang mengandung bahan yang diharamkan itu harus diberi keterangan tidak halal secara jelas. Walaupun belum diatur maksudnya keterangannya seperti apa, hanya disampaikan seperti ini. Tapi tidak boleh apa tersembunyi ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingat kasus yang belum lama ini terjadi tentang warung restoran ayam yang ternyata kremesannya menggunakan lemak babi seperti itu ya. Nah, itu kan termasuk salah satu yang kurang sesuai gitu dalam penerapannya karena belum menyampaikan gitu kalau ternyata dalam produksinya menggunakan bahan yang diharamkan. Nah, untuk kewajiban sertifikasi halal dari pemerintah ini sudah memberikan keringanan seperti itu ya Bapak Ibu berupa kewajibannya diberlakukan secara bertahap. Yang paling mudah ini kemarin dari 2019 sampai 2024 sebenarnya produk makanan, minuman, hasil dan jasa penyembelian itu wajib sudah bersertifikat halal. Oke. Kemudian untuk obat tradisional, jamu dan suplemen itu batasnya sampai 2026, kosmetika juga. Lalu untuk obat bebas terbatas sampai 2029, obat keras di 2032. Ada kewajiban sertifikasi halal relaksasi bagi UMKM ya, Bapak Ibu. Untuk yang pelaku usaha skala menengah dan besar itu 17 Oktober 2024 wajib bersertifikat halal. Jadi kalau Bapak Ibu produsen makanan, minuman, jasa penyembelihan yang skala usahanya menengah atau besar belum bersertifikat halal ada di sekitar jenengan atau mungkin Bapak Ibu sendiri, ayo daftar sertifikasi halal karena ada konsekuensi hukumnya ya kalau belum mendaftar sertifikat halal. Sementara untuk pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) itu batas waktunya diperpanjang ya, diberikan relaksasi sampai 17 Oktober 2026. Mumpung masih tahun 2025, ini masih ada waktu ya Bapak Ibu sebelum terkena kewajiban tersebut. Sehingga nanti ketika kewajibannya sudah ditegakkan, sudah diberlakukan, Bapak Ibu sudah nyicil tenang, nyicil ayem karena sudah punya sertifikat halal. Nah, ini adalah proses sertifikasi halal baku ya atau alur dasar yang diarahkan oleh BPJPH kepada masyarakat. BPJPH ini adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, memiliki kewenangan untuk menerima pendaftaran sertifikasi halal dari pelaku usaha dan menerbitkan sertifikat halal. Jadi BPJPH ini seperti di gambar ini adalah gerbang masuk dan keluar untuk proses sertifikasi halal. Nah, di antara keduanya itu ada yang namanya LPH. LPH salah satunya LPPOM adalah lembaga pemeriksa halal yang punya kewenangan atau berperan melakukan pemeriksaan alias audit halal. Nanti hasil pemeriksaan dari LPH itu akan diajukan ke MUI. Jadi kalau Bapak Ibu dulu pernah mendengar mungkin sekarang sertifikasi halal udah nggak di MUI tapi di BPJPH. Sebenarnya maksudnya kurang tepat ya Bapak Ibu karena MUI tetap terlibat dalam proses sertifikasi halal yaitu untuk penetapan fatwa halal. Hasil pemeriksaan dari LPH nanti dicek MUI apakah dengan pemeriksaan seperti ini bisa
pelaku usahanya lolos sertifikasi halal, kalau udah dinyatakan dapat fatwa halal, maka fatwa halal tersebut diteruskan kepada BPJPH untuk diterbitkan sertifikat halal pelaku usaha. Gitu ya. Untuk LPPOM, kami adalah lembaga pemeriksa halal sehingga yang ditangani adalah jalur sertifikasi halal reguler ya Bapak dan Ibu karena melalui proses audit. Kemudian siapa yang bisa daftar sertifikasi halal? Bisa industri pengolahan yang meliputi produsen atau distributor atau maklun, biasanya kosmetik atau obat tradisional ya maupun AMDK kan ada yang maklun dia memproduksi untuk merek perusahaan lain misalnya itu bisa ya daftar sertifikasi halal. Kemudian selain produsen dari industri pengolahan, jasa itu juga bisa ya Bapak Ibu. Kami lihat beberapa peserta ada yang dari jasa distribusi, logistik atau ekspedisi bisa. Jasa penjualan bisa. Banyak sudah ada beberapa ya retailer di Indonesia yang memiliki sertifikat halal seperti itu. Kemudian ada rumah potong hewan. Nah, hewan maupun unggas, Bapak Ibu, kalau ada yang rekan-rekannya di sini punya langganan pemotongan hewan atau pemotongan unggas, coba ditanya, apakah sudah punya sertifikat halal? Nah, kalau belum bisa ya diajak untuk mengurus sertifikasi halal gitu. Kemudian pemilik restoran atau warung makan, catering ataupun dapur. Nanti permohonan sertifikasi halal ke BPJPH itu dilakukan melalui aplikasi atau situs si halal ptsp.halal.go.id ya Bapak Ibu. Pendaftarannya di sini nanti akan diverifikasinya melalui email atau WhatsApp seperti itu. Nah, ini adalah beberapa dokumen yang perlu dilengkapi untuk pendaftaran BPJPH. Aspek legal, Bapak Ibu harus memiliki NIB atau nomor induk berusaha, kemudian Bapak Ibu punya dokumen penyelia halal. Nah, kalau belum punya gimana? Nanti kita bahas ya. Daftar nama produk, daftar bahan, terus manual SJPH, dan izin edar keamanan pangan sesuai produknya. Adapun untuk pembayaran biaya sertifikasi itu kami breakdown seperti ini ya Bapak Ibu. Biaya registrasi BPJPH, biaya pemeriksaan, kemudian untuk perjalanan audit ini ada UHPD ya, uang harian perjalanan dinas, biaya operasional, akomodasi, transportasi. Nanti di luar itu ada yang namanya biaya layanan tambahan dari LPH LPPOM karena kami memberikan dukungan teknis selama sertifikasi halal serta pre-assessment gitu. Nanti selain daripada kedua poin besar ini, biaya sertifikasi halal dan layanan LPH LPPOM, ada biaya BIMTEK SJPH dan jika diperlukan itu uji laboratorium ya Bapak dan Ibu. Biasanya untuk produk yang ini. Contohnya adalah produk yang hasil fermentasi, minuman yang dihasilkan dari proses fermentasi kayak yogurt gitu ya, perlu dilakukan uji laboratorium untuk kadar etanol gitu, agar tidak menyalahi aturan halal. Kemudian untuk yang kosmetik kalau ada klaim waterproof itu maka perlu dilakukan uji laboratorium untuk daya tembus air. Biayanya di luar dari informasi yang kami sampaikan ya. Kemudian syarat awal pengajuan sertifikasi halal, nah kalau tadi kan syarat utuhnya gitu ya yang harus dimiliki apa saja. Tapi yang mendasari Bapak Ibu kalau mau mulai daftar sertifikasi halal itu 3 poin ini. Yang pertama pastikan Bapak Ibu punya NIB, nomor induk berusaha berbasis resiko. Kemudian yang kedua, kalau bisa Bapak Ibu sudah punya izin edar keamanan pangan. Misalnya produknya adalah makanan ringan atau roti kayak gitu ya, bisa membuat PIRT atau bagi usaha catering memiliki sertifikat layak higien dan sanitasi. Seperti itu. Kalau kosmetik dan obat tradisional, maka memiliki nomor Badan POM yang sesuai. Namun, ini perlu kami sampaikan, Bapak Ibu, kalau untuk
produk yang kelompoknya masih atau jenisnya masih makanan dan minuman jika belum memiliki izin edar keamanan pangan kayak nomor PIRT atau mungkin MT BPOM gitu ya, maka bisa tetap didaftarkan sertifikasi halal selama memiliki nomor induk berusaha. Namun kalau untuk yang obat tradisional, kosmetik, itu minimal sudah ada nomor dari Badan POM ya untuk produknya karena untuk titik kritisnya itu lebih berat daripada produk makanan dan minuman seperti itu. Kemudian poin ketiga yang istimewa dari LP POM Jawa Tengah, Bapak Ibu, kami minta untuk mengikuti BIMTEK, bimbingan teknis sistem jaminan produk halal ya. Lah terus kalau kami sudah tahu nih syarat awalnya seperti itu, syarat lengkapnya seperti tadi, mengapa sertifikasi halal atau pemeriksaan halal harus memilih LPPOM Jawa Tengah? Karena LPPOM Jawa Tengah memberikan layanan full service ya Bapak Ibu. Insya Allah dari Bapak Ibu mendaftar BIMTEK SJPH sampai nanti lulus mendapat sertifikat halal ya. Berikut keunggulan dari LPH LP POM Jawa Tengah untuk lebih lanjut ya, seperti yang tadi kami sampaikan, LP POM itu sudah menangani proses sertifikasi halal sejak sebelum pemerintah memberi kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha di Indonesia, sehingga insya Allah punya banyak pengalaman dan menghadapi betapa dinamisnya regulasi sertifikasi halal yang berjalan. Kemudian adanya bimbingan teknis SJPH, Sistem Jaminan Produk Halal, itu bisa memberikan gambaran Bapak Ibu apa saja yang harus dilengkapi untuk bisa lolos audit halal. Nanti dari proses BIMTEK SJPH ini juga diberikan template dokumen yang memadai agar bisa Bapak Ibu lengkapi untuk mengisi pendaftaran halalnya. Kemudian auditor halal yang ada di LPPOM adalah auditor halal yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP sebagai auditor halal. Seperti itu. Untuk LPPOM Jawa Tengah sendiri selama beberapa tahun, ini sudah 2 tahun ya, menjadi LPPOM Provinsi 3 terbaik senasional. Tuh. Adapun untuk skema audit dari LPPOM ini juga menyeluruh ya Bapak Ibu. Barangkali ada banyak LPH yang saat ini berdiri di Indonesia, namun untuk LPH LPPOM ini skema auditnya menyeluruh. Bapak Ibu punya usaha apa? Mau disertifikasi halal, kami bisa. Makanan, minuman, kemudian barang gunaan, obat, kosmetik, jasa, bisa. Ya, jadi luas Bapak Ibu kalau misalnya ada rekannya yang produknya masa iya sih itu mau disertifikasi halal, bisa ke kami ya, ditanyakan saja. Nah, kemudian kalau tadi yang kami tampilkan di awal itu kan alur garis besar yang masih apa ya, umum gitulah dari BPJPH tuh 4 poin itu tadi. BPJPH, LPH, MUI, BPJPH. Nah, berikut ini kami sampaikan alur pemeriksaan halal di LPPOM Jawa Tengah. Nah, kalau saya udah ikut kegiatan hari ini dan mau lanjut sertifikasi halal harus apa? Poin pertama, Bapak Ibu mendaftar BIMTEK SJPH. Nanti kami setelah webinar ini juga akan mengirimkan link ya pendaftaran untuk BIMTEK SJPH terdekat. Mungkin perlu kami sampaikan sedikit kalau ada 2 kategori BIMTEK yang diadakan oleh LPPOM Jawa Tengah, yaitu BIMTEK SJPH, yaitu untuk seluruh pelaku usaha yang mau mendaftar sertifikasi halal, berbagai jenis produk. Kemudian yang satunya adalah BIMTEK Juleha dan SJPH. BIMTEK Juru Sembelih Halal dan Sistem Jaminan Produk Halal itu diperuntukkan bagi pelaku usaha rumah potong hewan atau rumah potong unggas yang akan mendaftar sertifikasi halal karena materinya cukup spesifik dan sertifikatnya khusus gitu. Makanya dibagi menjadi 2 macam. Setelah itu, setelah BIMTEK SJPH, nanti Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena kami akan menugaskan tim ya untuk memberikan apa namanya mentoring dan arahan terkait dengan proses berikutnya sampai Bapak Ibu menerima sertifikat halal, yaitu ke pendaftaran si halal, kemudian persiapan audit dari dokumen, kemudian verifikasi
perlengkapan auditnya kayak gitu ya, sampai mendiskusikan bersama penjadwalan auditnya kapan. Setelah disetujui jadwal audit ditetapkan, Bapak Ibu dikunjungi langsung untuk audit halal. Kemudian tidak dipungkiri walaupun sudah dipersiapkan sedemikian rupa, kadang masih ada temuan atau kelemahan gitu ya Bapak Ibu. Nah, pada saat itu auditor tidak langsung menjustifikasi, kalau seperti ini nggak bisa lolos Pak, Bu. Tidak ya, tapi auditor nanti akan memberikan rekomendasi bagaimana perbaikan yang sebaiknya dilakukan pelaku usaha agar saat proses pasca audit itu lancar dan bisa lolos masuk ke sidang Komisi Fatwa MUI untuk difatwakan halal. Kemudian nanti data dari MUI di sidang fatwa itu diteruskan ke BPJPH untuk diterbitkan sertifikat halalnya. Gitu ya.